Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan saya akan mengamati proses pembelajaran. Adapun pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran. Ya, baik. Agar siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Hal pertama berkaitan dengan kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Tujuannya yaitu otomatis apa yang saya ajarkan atau materinya tercapai. Tujuan pembelajarannya tercapai, yaitu yang nanti akan saya ajarkan tentang materi bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas dari segi model pembelajaran atau metode pembelajaran? Oke. Strategi atau metode yang saya gunakan untuk materi ini lebih cocok dengan DL atau Discovery Learning, gitu. Jadi strategi yang Ibu gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model Discovery Learning. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan ada PPT, PowerPoint, kemudian LKPD, kemudian Infocus, laptop yang saya gunakan. Ya, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Ya. Rencananya Senin, kemudian di kelas 1 teknik komputer jaringan pada jam 3, 4, dan 5, 3 jam pelajaran. 3 jam ya. Baik Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari Senin di kelas 1 teknik komputer jaringan di jam 3.45. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan pasca observasi. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya mendapatkan bagaimana atau gambaran bagaimana nanti saya melakukan pembelajaran supaya lebih aktif, pembelajarannya berpusat kepada siswa, otomatis siswanya yang harus aktif. Ya, baik Bu. Berarti memang Ibu pembelajarannya berdiferensiasi berpusat kepada siswa. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah berbincang dengan saya. Percakapan pra-observasi ini, kemudian kegiatan observasi nanti, dan pasca observasi setelah Ibu melakukan pembelajaran ya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih sama-sama Bu. Ya, sama-sama Ibu.
Oke, kemudian berikutnya. Silakan dulu. Terima kasih. Ini median data kita apakan data ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk data ini? Ada yang tahu? Kita apakan? Ya, Nadia? Yang harus dilakukan untuk mencari median data tunggal adalah data yang ditentukan terlebih dahulu. Data yang kecil sampai terbesar. Datanya adalah 43, 45. Oke, sebentar nak. X, kemudian 43, 45, 45. Lagi yang lain? 42, 44, kemudian berapa? Data yang diurutkan terlebih dahulu. 42, 42, kemudian 43, 44, yang lain boleh bantu? 45, Kemudian yang lain boleh bantu? 50, terus 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kekurangan berapa? 3. Apa lagi? Siapa bisa mengingat kembali apa itu median data tunggal? Oke, bagus. Coba bangun saya bilang. Dari kelompok berapa? dari kelompok 4 ya. 4. Yang median data tunggal adalah Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. iya, konsepnya berarti diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, pertanyaan Ibu, sama nggak rumus data tunggal dengan data kelompok? Sama nggak? Sama nggak? Beda. Kenapa? Dan datanya sudah dilihat bahwa data tunggal menggunakan rumus data tunggal, kemudian data kelompok menggunakan rumus data kelompok. Nah, belajar itu untuk kita semua. Dari sekarang ketika cita-cita mau kemana saya setelah ini, mau kemana setelah ini, kuliah kemana, itu tentukan dari sekarang. Karena jangan kalau cita-citanya sudah kita tentukan, misalnya cita-cita kita jadi dokter, berarti jalan menuju dokter itu apa yang harus kita persiapkan? Jalan untuk menempuh cita-cita saya apa yang harus saya siapkan? Tidak perlu putar di kanan, tidak perlu putar di kiri, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Tinggal fokus ke depan. Mau kemana saya saat ini? Mau apa? Atau saya mau jadi apa setelah lulus SMK ini? Begitu nak ya? Paham? Paham semua? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan. Materi kita apa? Median data berkelompok. Ini apa siapa kita? Mulai ini kelas. Tabel berikut menunjukkan hasil pertimbangan berat badan siswa SMK Negeri 1 Bandar 2 di kelas 3. Nah, belajar dari kilogram. Ada yang tahu nggak tepi bawah kelas ketiga berapa? Tepi bawah kelas ketiga berapa? 40 dan 49. Ada yang tahu nggak berapa data banyak berat badan siswa kelas 3 SMK Negeri 1 Bandar 2? Berapa? Kalau N berarti data dari semua, berarti 7 tambah kemudian tambah 20 tambah 12 kemudian berapa totalnya? Berapa? 6? Oh, 6? Oke, next kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis nilai median data berkelompok, memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan median data berkelompok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median data berkelompok. Ngerti kan tujuannya apa? Berarti kalau tujuan ini tercapai, sukseslah pembelajaran kita hari ini. Hari ini bisa jalan. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah program based learning. Kemudian di antaranya yang harus kita lakukan adalah singkatnya adalah mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi, membimbing, menyajikan, mengevaluasi. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Siapa yang mau bantu sebentar?
tabel distribusi frekuensi. Lalu tafsirkan nilai median yang mungkin dari data tersebut. Nah, susunlah tabel distribusi frekuensi, lalu tafsirkan nilai median yang mungkin muncul dari data tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pernah lihat nggak ada kelompok seperti itu? Pernah ya? Nah, kemudian untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini, mari kita tonton video pembelajaran tentang konsep median data kelompok pada link berikut. Tolong diamati, kemudian diperhatikan, dilihat dengan seksama. Nilainya, apa yang bisa didapat dari nonton video tadi? Pakai lupa? Untuk menyelesaikan soalan tentang median dan data kelompok, kita perlu mengikuti beberapa langkah, yaitu frekuensi, pertemuan kelas, panjang kelas, dan frekuensi kumulatif melalui rumus ME, TB tambah N per 2 kurang FK per FI dikalikan dengan G. Ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan untuk menentukan median data berkelompok. Perhatikan, dari tabel tentukan frekuensi, tentukan median dari data berkelompok itu. Setelah ditentukan di bawah kelas TB dari 54,5 berarti dikurang 0,5. Kemudian frekuensi boleh juga dia tambah 14. Kemudian panjang kelas 59,5 kurang 54,5. Itu mau melihat berapa panjang kelas di kelas pertama. Misalnya di kelas 3 ini dengan frekuensi 3, berapa panjang kelas atau rentang kelas yang didapat? 40, berapa panjang kelasnya? 5. Berarti coba kita hitung. 40, 41, 42, 43, 44. Berapa ada panjang kelas atau rentang kelasnya? Bagus. Berarti kalian paham. Sejauh ini ada pertanyaan? Paham? Paham. Nah, itu mau tanya guys, sekali lagi. 54,5 ini dari mana sih? Dari TB kompak, ketemu sana ya? Apa juga? Di bawah. Nah, caranya bagaimana? Batas bawah dikurangi 5,5. Oke, ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, perhatikan. Tolong diperhatikan aturan kerjanya seperti apa. Di sini ada kelompok 1 tuliskan, kemudian anggotanya siapa-siapa. Ada petunjuk LKPD. Baca, pelajari, dan pahami materi pada belajar. Jika tidak mengerti, tanyakan dalam kelompok masing-masing atau langsung tanyakan kepada guru. Diskusikan dan kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan pada LKPD dengan benar. Gunakanlah media yang telah disediakan sebelumnya untuk membantu menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan ada 15 menit. Kerjakan menggunakan waktu sebaik mungkin. Berikan kesimpulan pada kegiatan ini. Coba perhatikan. Kalian akan membahas soal di masalah pertama di kelompok kalian. Caranya berarti kita harus menentukan dulu jangkauan, kemudian banyak kelas, kemudian menentukan panjang kelas. Nah, setelah kalian dapatkan hasilnya, tugas dari kalian bisa menggunakan siapa saja untuk mengaplikasikannya di dalam Microsoft Excel. Benar nggak yang kalian cari secara manual nilainya seperti apa? Yang kalian cari secara menggunakan laptop dan menggunakan Microsoft Excel seperti apa? Bisa paham sejauh ini? Paham ya? Paham. Nah, kalau paham silahkan bekerja. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Silahkan bekerja. Usahakan setiap kelompok, setiap anggotanya mempunyai peran kerja. Karena berarti yang bekerja ada di ada 3 penilaiannya: pengetahuan, kemudian sikap, dan satu lagi keterampilan. Oke, silahkan dikerjakan.
siapkan dulu pas kerjanya. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok yang lain tolong berhati. Tidak ada yang bekerja lagi. Berarti sudah siap. Sudah siap? Kalau sudah, tidak ada yang mengerjakan lagi LKPD. Perhatikan kawan saat mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian berikan tanggapan, masukan, pertanyaan kalau ada yang tidak ada. Oke? Oke, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai perwakilannya atas nama Ulfira bersama rekan saya bernama Muhammad Farhan Maulana dan anggota kelompok saya Misbahul Jannah, Hayatul Khaira, Maula dan Nur Atika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan media data berkelompok. Di sini ada masalah 1. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu menentukan jangkauan data, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, dan statistik minimumnya. Untuk menentukan jangkauan data, kita perlu melihat dulu dari data nilai ujian semester kelas 3 dari statistik tertinggi sampai dengan statistik terendah. Kemudian statistik tertinggi dikurangi dengan statistik terendah. Statistik tertinggi yang kita dapat adalah 92 dan statistik terendah adalah 23. Jadi 92 dikurangi 23 adalah 69. Yang kedua, menentukan banyak kelas atau bisa disingkat dengan huruf K. Banyak kelas kita kerjakan melalui rumus 1 tambah 3,3 logaritma N, yaitu 1 tambah 3,3 N-nya adalah 60. Jadi 1 tambah 3,3 log 60, 1 tambah 3,3 hasilnya 1,77. 3,3 dikalikan dengan 1,77 ditambah 1 hasilnya 6,8. Jadi kalau kita bulatkan bisa menjadi 7 karena angka dari belakang komanya melebihi daripada 5. Jadi kita bisa membulatkannya menjadi 7. Yang ketiga, menentukan panjang kelas C dengan rumus J per K, yaitu jangkauan data per banyak kelas. Jangkauan datanya berjumlah 69 dan banyak kelasnya 7. Jadi 69 dibagi 7 hasilnya 9,8. Atau bisa kita bulatkan menjadi 10 karena angka dari belakang komanya adalah 8, melebihi daripada 5. Kemudian statistik minimumnya kita bisa menyelesaikannya melalui tabel distribusi. Ada nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Misalnya 23 sampai 32. Kenapa 23 sampai 32? Karena panjang kelasnya harus 10. Itu 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi semuanya harus berjarak 10. Frekuensinya 5. Dari data 60 di atas kita harus menemukan 5 angka di atas angka 23 dan di bawah angka 32. Frekuensi kumulatifnya tetap 5. Kemudian nilai yang kedua 33 sampai 42. Frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 14. Karena kenapa 14? Kenapa tidak 5 seperti di atas? Karena mediannya harus ditambahkan, yaitu 5 ditambah 9 14. Begitu juga sampai seterusnya. Jadi untuk mengetahui mediannya kita perlu menggunakan rumus DB sama dengan DB tambah N per 2 kurang FK per FI dikalikan dengan C. Di sini tepi bawahnya, batas bawah kelas mediannya harus dikurangi 0,5.
bawahnya kita ambil 53. Kenapa kita mengambil 53? Kenapa tidak dengan angka yang lain? Karena mediannya terletak pada 36. Mediannya dengan mencari kelas mediannya 1/2n, n-nya adalah 60. 1/2 dikalikan 60 hasilnya 30. Jadi karena dari frekuensi kumulatif tidak dapat angka 30, jadi syarat dari median kita bisa melebihkan tetapi tidak bisa dikurangkan. Di sini kalau 30 dilebihkan menjadi 36. Jadi nilai dari frekuensi kumulatif adalah 53. N banyaknya data ada 60, C panjang kelasnya ada 10, FK-nya 24. FK adalah nilai sebelum kelas median, yaitu 24. FI-nya 12. Baru kita mengerjakan melalui rumus ME sama dengan TB tambah N/2 kurang FK per FI dikalikan dengan C. TB-nya 52,5 ditambah N-nya 60/2 dikurang FK-nya 24 per FI-nya 12. C-nya dikalikan dengan 10. 52,5 tetap ditambahin dengan angka 60/2 kurang 24/12 dikalikan dengan 10. 52,5 tetap ditambah 30. 30 adalah hasil dari 60/2. 60 dibagi 2 adalah 30. Dikurang dengan 24/12 dikalikan dengan 10. 52,5 tambah 60. 60 adalah hasil dari 30 dikurang 24 dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 60/12. 52,5 tambah 5 adalah hasil dari 60 dibagi 12. Hasilnya 57,5. Jadi mediannya yang kita dapat adalah 57,5. Hanya ini presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Sebentar, Nak. Ibu mau melihat bagaimana kita mengaplikasikan ke Microsoft Excel. Atau Farhan bisa menjelaskannya? Oke, sekarang coba perhatikan ya. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel itu seperti apa sih? Coba. Ya, langsung. Boleh saya dulu. Pertama kita akan salin angka dari nilai Dengan volume yang jelas, Farhan bisa? yang pertama kita akan salin nilai yang ada. Itu kita akan kontrol terus buka enter itu kita salin di kita salin kita Ada yang tidak jelas, boleh sampaikan pertanyaan, tunjuk tangan, sebutkan namanya siapa, kemudian mewakili dari kelompok mana. Untuk kelompok yang sedang presentasi, silakan mencatat pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rizky Alfa dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara mencari logaritma dari 60? Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana cara mencari logaritma dari 60? Untuk mencari logaritma dari angka 60, kita perlu menentukan basis logaritma yang ingin digunakan. Logaritma umumnya dapat dihitung dengan menggunakan basis 10 atau basis 2 atau basis lainnya sesuai kebutuhan. Jadi, kali ini kita akan mencari logaritma dari angka 60 menggunakan logaritma basis 10 dari 60. Maka perhitungannya sangat simpel, yaitu logaritma dari 60 basis 10 adalah 1,7. Sampai di sini jelas? 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 Pertanyaan kelompok 2 tadi, bagaimana menentukan logaritma? Nah, logaritma dari 60. Jelas kelompok 2? Yang lain ada yang bertanya? Tidak? Oke, sampai ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu dinotasikan dengan panjang ke kelas. Jangan biasa menyebutkan P adalah ya dari 3 kelompok tadi yang sudah presentasi. Ada yang mengganjal nggak? Atau ada yang tidak jelas nggak? Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, itu mau sedikit bertanya. Dari data yang disajikan ini, contoh soal, seandainya kelas mediannya 18, seandainya kelas mediannya adalah 18, berapa frekuensi kumulatif kurang dari? Berapa? Ya? 10? Oke, frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kurang dari sebelum kelas median. Kalau ibu mau bertanya seperti ini, berapa frekuensi kumulatif setelah kelas median? 7, karena dia berada di kelas setelah kelas median. Nah, ibu rasa cukup paham. Ada soal trial. Tes per siswa artinya soal ini bervariasi. Bervariasi artinya antara kawan satu dengan kawan yang sampai itu berbeda soal. Tidak ada contoh mencontoh. Tuangkan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi kita hari ini. Apa saja yang sudah didapatkan. Tapi yang jelas setiap soal ini berbeda untuk setiap anggota kelompok. Jadi tidak ada kesempatan untuk mencontoh. Kerjakan masing-masing 10 atau 15 menit ibu ambil kembali. Ya. Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap boleh mewakili kelompoknya untuk menunjukkan diri. Sudah semua? Sampai kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa disimpulkan dari yang sudah dipresentasi kawan, kemudian dari yang sudah ibu paparkan tadi? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ayo, sama-sama kita buat kesimpulan. Ya, silakan. Jadi, kesimpulan dari data median berkelompok yaitu untuk menentukan langkah-langkah menentukan nilai median data berkelompok bisa dengan cara menentukan kelas median, bisa dengan cara menentukan di bawah kelas median, menentukan banyak data, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, menentukan frekuensi kelas median, dan menentukan panjang kelas. Oke. Yang lain ada yang menambahkan? Contoh 2? 1 ada yang menambahkan? Baik. Yang jelas untuk menentukan median kita harus menentukan dulu tepi bawah ke kelas. Kemudian kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian kita harus menentukan panjang kelas, batas bawah dan batas atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Dari hasil uraian tadi, ibu melihat lebih banyak jawaban yang benar. Maka bonusnya untuk hari ini tidak ada pekerjaan rumah atau tidak ada bonusnya tangan dong. Nah, untuk besok-besoknya seperti ini. Kalau pembelajarannya aktif, siswanya aktif, kalian cepat paham, fokus. Berarti tidak ada Jadi bisa dilihat dari hasil uraian. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, ibu mau lihat loh, ada kelebihan nggak? Ada. Apa kelebihannya? Pembelajaran jadi menyenangkan. Juga siswanya aktif. Kalau ada kelebihan, ada kekurangan nggak? Apa kekurangannya? Ya, tidak bisa hampir semua kelompok karena waktu yang terbatas. Oke, ibu mau lah game seperti ini. Berarti yang laki-laki tolong memperhatikan siapa yang salah. Satu saat sama lain saling mencari pasangan. Coba. Akan berdiri satu sama lain saling mencari pasangan. Perhatikan kawan-kawannya yang sedang mengerjakan. Perhatikan kawan-kawannya yang sedang mengerjakan. Yang lagi sabar perhatikan siapa kawannya yang salah. Perhatikan contohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ibu Arini yang telah diobservasi kelasnya pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu. Di kegiatan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk evaluasi bagaimana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Baik, alhamdulillah saya merasa sangat senang, bersemangat, menjadi pengalaman baru bagi saya sendiri. Dan Alhamdulillah. juga peserta didik. Iya. Iya, alhamdulillah baik Bu. Kalau begitu sudah menjadi pengalaman baru untuk Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan yang Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di kelas? Baik. Di kelas saya menyediakan LKPD, itu lembar kerja bagi peserta didik, kemudian ada PowerPoint, video pembelajaran yang sangat membuat siswa antusias untuk belajar dan sangat bersemangat di kelas. Ya, baik. Kira-kira hasil perkembangan di kelas yang sudah bagus ya Bu ya? Iya, baik, perkembangannya cukup baik, cukup yang saya harapkan di sini peserta didik lebih aktif, ada peserta didik yang aktif dan bahkan hampir, cuman ada berapa satu dua yang memang belum menyelesaikannya. Iya, baik. Perkembangan di kelas Ibu sudah bagus. Kemudian siswa antusias mengikuti pembelajaran. Lalu kendala apa yang Ibu hadapi? Kendala yang saya hadapi itu di sesi terakhir pas pengambilan kesimpulan, ada beberapa peserta didik yang memang belum mampu mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dia pelajari, gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Iya. Kalau begitu kira-kira kenapa demikian bisa terjadi Bu? Mungkin bisa kita lihat dalam tugas kelompok itu, ada memang tidak semua peserta didik aktif. Mereka membagi, ada yang mempresentasikan, kemudian ada yang mengambil kesimpulan, ada yang menyimpulkan. Mungkin ada satu kelompok atau dua kelompok yang salah satu peserta didiknya ada yang kurang aktif. Ya, baik. Berarti Ibu ke depannya pemetaan kelompok disesuaikan dengan gaya visual siswa atau kinestetiknya. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Bu ya dari pembelajaran sebelumnya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih.